Dedaunan berdesir tertiup angin. Langit sore kian kelabu. Saat awan hitam perlahan merayap, menyapa senja yang murung. Di atas trotoar yang basah, seorang wanita muda berkulit pucat berjalan sendirian. Namanya Hana. Hana baru saja lulus SMA tahun lalu. Sementara teman-temannya sibuk mengejar mimpi di bangku kuliah, Hana harus berlari ke sana kemari, membawa selembar ijazah, berharap ada yang membuka pintu pekerjaan untuknya. Ia tahu, dunia tak ramah pada semua orang. Apa yang bisa ia harapkan dari hidup? Bahkan saat pertama kali lahir ke dunia, Hana sudah dibuang oleh orang tuanya, diletakkan begitu saja di depan pintu sebuah panti asuhan, tanpa sepucuk surat, tanpa nama. Satu-satunya peninggalan hanyalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bunga lili dari perak. Itu adalah kenangan bisu yang menyimpan tanda tanya tak berujung. Langit mendadak menggeram. Awan hitam menggumpal seperti pasukan yang bersiap menyerang. Lengkap dengan genderang petir yang menggema, hujan pertama jatuh setetes, lalu dua, dan tak lama kemudian mengguyur bumi dengan deras. Hana tetap berdiri di sana, membiarkan setiap tetes hujan membasahi tubuhnya, seolah air itu bisa menghapus kegersangan yang lama bersarang di hatinya. Namun, bukan hanya Hana yang berdiri di tengah hujan, mereka juga ada di sana. Di tengah jalan, di atas atap mobil, di balik pohon, bahkan bergelantungan di dahan yang tinggi. Bentuk mereka menyerupai manusia, tapi jelas berbeda. Mata merah menyala, kulit hitam legam, kuku runcing, gigi tajam, rambut panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Semakin gelap langit, semakin banyak yang muncul. Mereka tak berbicara, hanya menatap, tapi Hana tak gentar. Ia sudah terbiasa dengan penglihatannya itu, melihat yang seharusnya tak terlihat. Di antara sosok-sosok kelam yang berdiri diam dalam kegelapan, mata Hana tertumpu pada satu yang berbeda. Ia tidak hitam, tidak menyeramkan, tidak punya kuku runcing atau tatapan buas. Sosok itu berdiri jauh di seberang jalan, mengenakan gaun putih yang berkibar pelan ditiup angin. Rambutnya panjang, tergerai lembut, dan wajahnya ada kesedihan yang dalam di sana. Tatapan yang tak bisa dijelaskan, tatapan seorang yang kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sosok itu selalu muncul, tak pernah mendekat, tapi juga tak pernah pergi. Sejak Hana kecil, sejak pertama kali ia menyadari mata ketiganya bisa melihat dunia yang lain, arwah wanita itu selalu hadir. Ia hanya menatap, dalam diam yang menyayat. Hana tak tahu siapa dia, tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa yang aneh setiap kali arwah wanita itu muncul. Ada rasa aman, tapi juga duka yang menyesakkan dada. Seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka berdua. Tapi satu hal yang pasti, arwah wanita itu tidak pernah menyakitinya. Justru sebaliknya, keberadaannya selalu terasa menenangkan. Seperti malam ini, saat dunia seolah memusuhinya, hujan deras mengguyur kota, dan Hana hanya bisa duduk memeluk lutut di sudut trotoar yang sepi. Kemeja putih dan rok hitam selutut yang ia kenakan sudah basah kuyup. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi juga karena tangis yang terus ia tahan. Tangis yang berusaha ia redam agar hilang tertelan gelapnya malam. Ribuan pertanyaan bergemuruh di dalam benaknya. Untuk apa aku dilahirkan? Apa sebenarnya tujuan hidupku? Dan di sana, hanya beberapa meter dari tempatnya duduk, sosok itu kembali berdiri. Gaun putihnya kini sedikit kusut karena angin dan hujan. Rambut panjangnya menempel di pipi dan di mata kelamnya. Hana bisa melihat pantulan luka yang begitu dalam,
luka yang seolah turut menanggung beban dunia bersamanya. Tak ada kata-kata, hanya tatapan, tapi dari tatapan itu, Hana tahu ia tidak sendiri. Sesaat, waktu seolah berhenti. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan, kini lengang. Seperti kota ini sedang memberi ruang pada dua jiwa yang terhubung oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Perlahan, arwah wanita itu mengangkat tangannya, isyarat kecil, seolah ingin meraih Hana atau sekedar memberitahu, "Aku di sini." Tiba-tiba, sebuah suara lain memecah keheningan. "Hana." Pelan, ragu-ragu, tapi jelas. Hana menoleh cepat. Matanya melebar, bukan karena takut, tapi karena suara itu bukan berasal dari dunia ini. Suara itu menggema langsung di dalam pikirannya. Terdengar dekat, namun juga sangat jauh, seperti bisikan dari masa silam. "Hana, jangan menyerah." Dadanya bergetar, nafasnya tercekat. Suara itu terasa familiar. Ia memejamkan mata, berharap suara itu kembali, tapi hanya suara hujan yang ia dengar kini, dan langkah kaki sosok berbaju putih yang perlahan memudar bersama kabut malam. Hana menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang kembali mendesak, tapi kali ini air matanya jatuh bersama hujan, dan ia tidak lagi berusaha menyembunyikannya, sebab dalam tangis itu ia merasa sesuatu yang berbeda. Mungkin ia tak tahu siapa wanita itu. Mungkin ia tak pernah dimiliki oleh siapapun, tak pernah punya tempat untuk pulang, tak pernah punya nama pemberian orang tua. Tapi ia tahu satu hal sejak kecil, sejak mata ketiganya terbuka dan semua orang menyebutnya aneh, tapi sosok itu selalu menjaganya. Mereka masih ada di sana. Sosok-sosok hitam itu menatap, menunggu. Namun kali ini, Hana tak menghindar. Ia menatap balik. Hana berdiri perlahan, kakinya gemetar, tapi langkahnya tegas. Ia memandang ke depan, ke arah jalanan yang gelap dan dingin. Pagi datang perlahan, membawa cahaya lembut yang menembus tirai tipis di kamar kecil Hana. Sinar mentari menyeruak masuk, menari di lantai kayu yang dingin, dan menyentuh wajah pucat gadis itu yang kini berdiri diam di depan cermin. Tatapannya kosong, menembus pantulan dirinya sendiri, seolah mencoba mengupas siapa sosok yang tengah berdiri di balik permukaan kaca itu. Siapa dia sebenarnya, dari mana ia berasal? Tangannya perlahan terangkat, menyentuh kalung perak yang menggantung di lehernya. Liontin berbentuk bunga lili yang selalu menemani sejak ia bisa mengingat dunia. Sebuah peninggalan bisu yang tak pernah memberi jawaban, hanya teka-teki yang menua bersama waktu. Ia mengusap liontin itu dengan hati-hati, seakan benda itu rapuh dan bisa hancur jika disentuh sembarangan. Jari-jarinya yang kecil dan kurus menyusuri setiap lekukan ukiran yang menghiasinya, hingga pandangannya terhenti pada dua huruf kecil yang tertanam di bagian belakang liontin. SG. Hana memicingkan mata. Ukiran itu nyaris tak terlihat, tersembunyi seperti rahasia yang enggan ditemukan. Tapi kini ia melihatnya jelas. Dua huruf yang bagai kode, seolah menjadi kunci dari pintu masa lalu yang selama ini tertutup rapat. SJ, bisiknya lirih. Ia menggenggam liontin itu erat, seolah bisa memeras jawaban dari dalam logam dingin itu. Ada sesak yang mengalir dari dadanya, percampuran antara harap dan kecewa, antara ingin tahu dan takut tahu. Lalu ia berbalik perlahan, dan sosok itu masih di sana. Wanita bergaun putih itu berdiri diam di pojok ruangan,
tepat di bawah cahaya matahari yang kini mulai memudar karena awan yang kembali berarak. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya tetap menyimpan kesedihan yang sama. Hana menatapnya dalam diam. Mereka bertemu mata, meski sebenarnya tak satu kata pun bisa diucapkan, hanya perasaan yang bersuara. Dan untuk pertama kalinya, Hana merasa pasti bahwa Liontin ini, wanita itu, dan dirinya terhubung oleh satu benang takdir yang sama. Hanya saja, benang itu belum sepenuhnya terurai. Sampai hari ini, sore yang mendung seperti biasa. Langit menggantung berat di atas kota. Langkah Hana pulang dari tempat Hana mencari kerja terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Lelah, tapi tenang. Namun saat melewati jalan utama yang ramai oleh kendaraan dan ruko-ruko modern, matanya menangkap sesuatu. Sebuah toko tua di antara gedung-gedung besar. Bangunannya tampak termakan usia, dengan cat yang mulai terkelupas dan kaca etalase yang buram dimakan waktu. Namun di atas pintunya tergantung sebuah papan kayu tua bertuliskan nama toko itu, S.G. Jewelry. Dunia seolah berhenti sejenak. Hana terpaku, napasnya tercekat. Dua huruf itu sama persis dengan ukiran kecil yang ia temukan di balik liontin peraknya 2 bulan lalu. SJ. Nama yang terus terngiang di benaknya, tanpa tahu kemana harus mencari. Tanpa sadar, kakinya melangkah cepat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia berhenti tepat di depan pintu kaca toko itu. Tangannya refleks menggenggam liontin yang tergantung di dada. Toko itu tampak sepi, sunyi, tapi bukan kosong. Ada sesuatu di sana. Entah itu ingatan atau jejak masa lalu yang menolak dilupakan. Hana menelan ludah. Di balik rasa takut, ada harapan yang mengalir deras. Harapan bahwa mungkin kali ini ia akan menemukan petunjuk. Namun rasa takut juga menyelusup diam-diam. Takut akan apa yang mungkin ia temukan. Takut jika tempat ini hanya akan menambah luka, bahwa ia benar-benar anak yang dibuang, tanpa ada siapapun yang menginginkannya. Tapi lebih dari itu, ia takut jika tak pernah membuka pintu ini, maka jawaban yang selama ini ia cari akan selamanya terkubur dalam diam. Perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, Hana mengangkat tangannya dan mendorong pintu kaca itu. Bunyi lonceng tua di atas pintu berdenting pelan, dan langkah kecil Hana pun memasuki toko yang mungkin akan mengubah segalanya. Di dalam, suasana toko seolah terperangkap dalam waktu. Rak-rak kayu tua berjejer rapi, memajang aneka perhiasan yang terlihat seperti peninggalan masa lalu. Bau logam bercampur debu tipis menyeruak dari setiap sudut. Dari balik meja kaca, seorang pria tua muncul. Umurnya sekitar 60 tahunan. Rambutnya sudah memutih dan kacamata tebal bertengger di hidungnya. Senyum ramah tersungging di bibirnya yang mulai keriput. Selamat sore, Nak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Suaranya hangat, seperti seorang kakek yang tak asing pada dunia anak-anak yang hilang arah. Hana hanya diam sejenak. Ia menggenggam liontin bunga lili di lehernya, mencoba menguatkan hati yang mulai bergetar. Dengan pelan, ia melepas kalung itu dan meletakkannya di atas meja kaca. Tangannya sedikit gemetar. Apa Bapak tahu kalung ini? Suara Hana lirih, nyaris seperti bisikan. Di dalam hatinya ada perasaan ragu. Bagaimana jika ukiran SJ di kalung itu tak ada kaitannya sama sekali dengan toko ini? Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan semata? Namun keraguan itu buyar seketika saat pria tua itu mengambil liontin dengan jemari keriputnya dan memeriksanya dengan seksama. Oh iya, ini adalah salah satu kalung yang dulu pernah kami buat. Lihat ini.
Ukiran di belakang liontin, SJ. Ini tanda buatan kami. Gumamnya pelan, senyumnya berubah menjadi sorot mata penuh kenangan. Seperti cahaya yang tiba-tiba menembus malam tergelap, dada Hana berdesir. Ada harapan, ada kemungkinan. Mungkin kali ini ia benar-benar menemukan jejak masa lalu yang selama ini ia cari. Apa Bapak tahu siapa yang memesannya? Tanyanya cepat, suaranya bergetar oleh antusiasme yang berusaha ia kendalikan. Pria tua itu mengernyit, matanya menyipit di balik lensa tebalnya. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke bagian belakang toko. Tak lama kemudian, ia kembali membawa selembar kertas tua yang warnanya sudah menguning. Sebagian sisinya tampak berlubang, seperti pernah dimakan waktu atau rayap. Inilah kertas pembayarannya. Katanya sambil menyerahkan kertas itu kepada Hana. Hana mengambilnya perlahan, seolah benda itu bisa rapuh dan hancur jika dipegang terlalu keras. Matanya menyapu tulisan tangan yang samar-samar masih bisa dibaca, hingga ia berhenti pada satu nama. Ibu Sinta. Napas Hana tercekat, bibirnya bergumam tanpa suara, lalu mengucapkan nama itu perlahan, seakan tak percaya. Ibu Sinta. Bisiknya hampir seperti doa. Pria tua itu menatap Hana, lalu duduk kembali di bangku di seberangnya. Suaranya lirih, namun jelas saat mulai bercerita. Iya, wanita itu datang malam-malam. Waktu itu hujan deras. Kami sudah hampir menutup toko. Ia basah kuyup dan sedang hamil besar. Tapi wajahnya penuh tekad. Ia bilang, ia ingin memesan kalung khusus dengan liontin yang tahan lama, sesuatu yang bisa bertahan lebih lama dari dirinya sendiri. Hana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Dia bilang, ini untuk seseorang yang sangat penting. Katanya, jika takdir tak berpihak padanya, kalung ini akan jadi satu-satunya warisan yang bisa menjawab pertanyaan suatu hari nanti. Tangan Hana bergetar saat menggenggam kembali liontin itu. Di dalam hatinya, pertanyaan-pertanyaan lama mulai bermekaran, bercampur dengan rasa yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Aku sudah curiga kalau kalung itu akan dia berikan pada anaknya yang akan lahir, ujar pria tua itu. Suaranya lembut dan sabar. Ia menatap Hana dengan penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya pelan. Siapa namamu, Nak? Hana, yang sedari tadi menunduk, mencoba menatap mata pria itu. Saya Hana. Pria tua itu mengangguk pelan. Ibumu. Dia bilang, ingin liontin ini dibuat dari cincin yang diberikan mantan kekasihnya. Hana menunduk lagi. Kali ini lebih dalam, seolah kata-kata itu adalah palu yang menghantam tepat di dadanya. Seketika, sebulir air mata jatuh di pipinya. Kata-kata itu berarti satu hal. Dia bukan hanya anak yang ditinggalkan, tapi juga anak dari hubungan yang tidak diakui. Rasa kecewa yang lama terpendam, seolah meletus begitu saja. Luruh, menyesakkan. Tiba-tiba, satu tepukan hangat di pundaknya menyadarkannya dari guncangan batin. Nah, suara pria itu terdengar seperti ayah yang tak pernah Hana miliki. semua anak yang terlahir ke dunia ini tidak membawa dosa apapun. Mereka semua suci. Yang berdosa itu kadang orang-orang dewasa yang tak bisa menjaga amanah Tuhan. Hana menggigit bibirnya. Tetesan air mata kini mengalir bebas. Ia mengusap wajahnya kasar dengan punggung tangan, mencoba meredam gejolak di dalam dadanya. Namun hatinya masih penuh tanya. Ia menatap pria tua itu lagi. Pak, Bapak tahu di mana rumah ibuku? Tanyanya
hampir berbisik. Pria tua itu terdiam, ada keraguan di wajahnya. Kebimbangan yang kentara, seolah ada beban besar di balik informasi yang ia simpan. Tolong, jawab Pak. Suara Hana kini lebih tegas, meski lirih. Aku cuma ingin menyudahi masa lalu yang terus menghantui hidupku. Pria itu menarik napas berat, lalu akhirnya menjawab. Aku tidak tahu rumahnya, tapi aku tahu di mana ibumu dulu bekerja. Dan dari cerita yang dia sampaikan malam itu, di sanalah ayahmu tinggal. Mata Hana membelalak. Nafasnya tercekat. Pria tua itu menatapnya lekat, seolah ingin memastikan sesuatu. Berjanjilah padaku, nak. Setelah kamu pergi ke tempat itu, kamu akan kembali ke sini, apapun yang terjadi. Janjilah. Hana tersenyum kecil, samar, sebuah senyum yang menyimpan luka sekaligus harapan. Ia mengangguk pelan. Aku janji, Pak. Entah apa yang berkecamuk di kepala Hana saat ini. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar, menghantam batinnya satu persatu. Potongan-potongan kenangan sejak ia mulai bisa mengingat. Hingga detik ini, semuanya berkelebat di benaknya, membuat dadanya sesak. Langkahnya pelan, menyusuri trotoar yang mulai sepi. Angin sore mulai berubah lebih sejuk, memberi pertanda bahwa malam akan segera datang. Awan kelabu kembali menggantung di langit, seolah ikut menyelubungi hati Hana yang tak menentu. Di hadapannya kini berdiri sebuah rumah besar dengan pagar putih yang menjulang tinggi, megah dan angkuh. Hana berdiri di depannya, tubuhnya sedikit menciut karena tingginya pagar, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar dari rasa takut yang menggerogoti. Tiba-tiba, suara klakson memekik dari belakang. Hana tersentak, mundur ke samping. Seorang satpam berlari tergesa membuka pagar. Hana sempat mengira akan ditanya, tapi rupanya kedatangan itu bukan untuknya. Dari mobil mewah berwarna hitam, seorang wanita dengan penampilan glamor keluar. Ia melirik Hana dari ujung kepala sampai kaki, lalu menunjuk sekilas ke arahnya sambil melirik sinis ke satpam. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu berjalan masuk ke dalam rumah. Kemudian, pintu sisi lain mobil terbuka. Seorang pria berpakaian rapi turun dengan langkah mantap. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya seketika membuat dunia Hana berhenti. Mereka mirip, sangat mirip. Pria itu terdiam mematung. Wajahnya menegang, matanya membelalak, lalu memicing, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah bayangan masa lalu. Darah Hana seperti turun dari wajahnya, nafasnya tercekat. Pria itu melangkah perlahan, mendekat, lalu berhenti di depan Hana. Ia mengusap wajahnya kasar, bercekak pinggang, dan menatap Hana tajam-tajam. Kamu, apa ibumu yang nyuruh kamu ke sini? Katanya dengan suara menahan ledakan. Hana tetap diam, memandang lurus ke depan. Kamu mau apa? Mau minta pertanggungjawabanku sebagai ayah? Kamu lihat sendiri, aku sudah punya keluarga. Aku gak mungkin menghancurkan semuanya cuma karena kamu. Kamu dan ibumu adalah masa laluku. Suaranya mendesak, penuh penekanan, nyaris gemetar. Ia bicara pelan namun tajam, seolah pisau yang menusuk langsung ke jantung. Tapi Hana tidak bergeming. Ia sudah tahu, pria ini bukanlah ayah seperti yang ia harapkan. Ia hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik status dan reputasi. Hana mengepalkan tangannya, nafasnya dalam. Kata-kata dari pria tua penjaga toko perhiasan tadi kembali terngiang jelas di telinganya. Perlahan, ia melangkah mendekat. Wajahnya kini sejajar dengan pria itu. Matanya menatap lurus, tajam, tanpa gentar sedikit pun. Aku tidak menyalahkan kelahiranku.
karena itu adalah takdir Tuhan. Tapi aku membenci darah yang mengalir di tubuhku. Dan ingat ini baik-baik, karma itu nyata. Tanpa menunggu reaksi, Hana berbalik dan melangkah cepat menjauhi rumah besar itu. Punggungnya tegak, meski air mata mengalir diam-diam di pipinya. Hujan turun perlahan, lalu deras, membasahi jalanan kota yang mulai gelap. Orang-orang berlarian menepi, mencari tempat berteduh, tapi Hana tetap di sana. Berjalan perlahan di tengah jalan yang mulai sepi, dengan kepala penuh kekacauan. Di ujung jalan, samar, sesosok bayangan berdiri diam. Sosok wanita itu, arwah yang selama ini muncul dalam sepi Hana. Sosok yang tak pernah menjawab, hanya menatap, hanya hadir. Air mata Hana mengalir semakin deras. Rasa lelah dan luka yang tertumpuk selama ini tak bisa lagi dibendung. Ia berlari. Berlari menembus hujan dan berhenti tepat di depan bayangan itu. Apa kamu puas? Teriaknya. Suaranya membelah deru hujan dan kelam malam. Apa kamu bodoh? Apa kamu pikir pria itu sedang menyesali dan menangisi kematianmu? Tidak, dia hidup bahagia dengan keluarganya. Hana terisak keras, matanya merah, suaranya bergetar. Lalu kamu sudah tidak perlu lagi memikirkan hari esok. Sedangkan aku masih harus berjuang di sini. Berjuang sendirian. Kamu dengar itu? Bayangan itu tetap diam, tak bergeming. Hana menatapnya dengan pandangan penuh luka. Kamu yang menjadikanku anak terbuang. Kamu yang menjadikanku sebatang kara. Kamu egois. Kamu bodoh. Suara Hana melemah. Air matanya menyatu dengan hujan. Dengan gerakan penuh emosi, Hana menarik paksa kalung liontin bunga lili dari lehernya. Ia melemparkannya. Kalung itu terbang dan menembus tubuh bayangan hitam di depannya. Detik berikutnya, segalanya terjadi terlalu cepat. Sebuah mobil melaju kencang dari arah belakang. Suara klakson yang tertahan disusul dengan benturan keras dan decitan ban yang memilukan. Tubuh Hana terhempas, darah segar mengalir di atas aspal basah. Hujan terus turun, jalanan sepi, dunia seperti membeku. Bayangan wanita itu masih berdiri di sana. Namun kali ini, setetes air jatuh dari matanya. Di seberang jalan, neon toko perhiasan SJ Jewelry berpendar samar di antara kabut hujan. Seorang pria tua berlari tergesa. Matanya panik, tubuhnya basah kuyup. Di antara hujan dan lampu kota yang buram, Hana tersenyum miris. Senyum yang menyimpan luka, hingga semuanya perlahan menghilang, tertelan dalam tidur yang panjang. Matahari pagi ini bersinar sangat cerah. Angin segar berhembus lembut, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di tepi jalan. Hana menyapunya perlahan, merapikannya satu persatu. Ia meregangkan badannya yang terasa pegal setelah lama membungkuk menyapu bagian dalam hingga halaman toko. Ia berbalik untuk mengecek kembali pekerjaannya. Matanya menatap bangunan toko tempat ia kini bekerja. Bangunan tua yang terasa hangat dan bersahabat. Tulisan SJ Jewelry masih tergantung di sana. Namun kini warnanya terlihat lebih terang setelah Pak Setiadi, pemilik toko, mengecat ulang papan nama itu. Cerah, seperti harapan baru yang mulai tumbuh dalam hati Hana. Hana tersenyum tipis, tangannya terangkat, memegang dadanya. Tak ada lagi liontin tergantung di sana, bukan karena dibuang, tapi karena ia telah memutuskan untuk menyimpan masa lalu sebagai masa lalu. Saat kejadian malam itu, Hana yang terluka diselamatkan oleh Pak Setiadi dan Bu Jessi, istrinya. Di saat luka batin menguasai hatinya, saat kekecewaan menjeratnya begitu dalam, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Malaikat berwujud manusia datang merangkulnya. Pak Setiadi
Dan Bu Jessie merawat Hana dengan penuh kasih, memberikan semangat baru untuk kembali melangkah. Masih terngiang jelas dalam ingatan Hana kata-kata Pak Setiadi saat ia menyerahkan kembali liontin itu dalam kotak kecil. Bunga lili adalah bunga yang melambangkan kesucian, kemurnian, keanggunan, dan keindahan. Itu adalah harapan dan doa dari ibumu Hana. Ya, kelahirannya bukanlah sebuah kesalahan. Ia adalah takdir yang terjadi atas izin Tuhan. Kesalahan itu milik mereka yang lemah, yang terjatuh dalam kebodohan, yang menyerah pada rayuan iblis. Hana tidak terlahir untuk menanggung dosa atau kesalahan mereka. Ia bukan beban dari masa lalu, tapi cahaya yang tetap bersinar di tengah gelapnya kenyataan. Kini, arwah wanita itu tak lagi mengikutinya. Ia telah pergi, hilang bersama tertutup rapatnya kotak berisi liontin bunga lili, tersimpan tenang di dalam lemari Hana. Masa lalu telah dikunci, dan Hana kini melangkah dengan hati yang lebih tenang, membawa harapan di setiap langkahnya. Lalu bagaimana dengan pria yang telah menorehkan luka di hati Hana? Pria yang menjadi awal mula derita dan kepedihan ibunya? Ingatlah, karma itu nyata. Ia mungkin tak datang segera, tapi ia selalu menemukan jalannya. Alam pun menjadi saksi, dan waktu menjadi alat penuntutnya. Kabar itu menyebar pelan, seperti bisikan takdir yang menyingkap satu persatu dosa yang tersembunyi. Tentang keluarga kaya yang tinggal tak jauh dari toko SJ Jewelry. Rumah megah yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa hampa dan dingin. Sebulan yang lalu, anak perempuan sematawayang mereka ditemukan tak bernyawa. Ia mengakhiri hidupnya setelah dihianati oleh kekasihnya, seorang pejabat tinggi, beristri, yang mempermainkan cintanya dengan kekuasaan. Ibunya, sang nyonya rumah yang dahulu angkuh, tak mampu menahan beban malu dan duka. Ia kini merintih dalam sepi, terkurung dalam rumah sakit jiwa, terpenjara oleh ingatannya sendiri. Dan pria itu, pria sombong yang pernah menolak darah dagingnya sendiri, kini tinggal bersama kehampaan. Hidupnya terus berjalan, tapi jiwanya terkubur dalam penderitaan yang tak berujung. Begitulah cara semesta bekerja. Tak satu pun luka yang dibiarkan tanpa keadilan, karena karma selalu tahu kemana ia harus pulang. Setiap jiwa terlahir dengan cerita yang tak bisa dipilih. Ada yang dibesarkan dalam cinta, ada pula yang dibentuk oleh luka. Namun dari semua itu, satu hal yang pasti, takdir bukan akhir, tapi awal dari perjalanan untuk menemukan jati diri. Dan tentang mereka yang pernah menorehkan luka, biarlah semesta yang membalas. Sebab luka yang dibayar dengan amarah hanya menambah perih, tapi luka yang diikhlaskan akan melahirkan kebijaksanaan. Karena sejatinya, kehidupan bukan tentang siapa yang menyakitimu, tapi bagaimana kamu bangkit dan memilih untuk menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Ingatlah, kamu bukan hasil dari masa lalu orang tuamu. Kamu adalah harapan masa depanmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi.